Malam itu dingin, kabut tipis melilit jalanan sepi di ujung desa. Rumah tua berdiri sendiri di sana, kayunya lapuk, jendelanya buram, seperti mata yang menatap tanpa berkedip. Arga, pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke rumah itu. Harga sewanya murah, terlalu murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Tetangga di desa memperingatkannya, berbisik tentang cerita hantu yang menghuni tempat itu, tapi Arga hanya tertawa. Baginya, cerita horor hanyalah dongeng untuk menakuti anak kecil. Malam pertama, Arga tidur dengan tenang, meski angin menderu di luar, mengguncang daun jendela yang longgar. Namun, sekitar tengah malam, ia terbangun oleh suara tap, tap, tap. Langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di lorong kayu di lantai atas. Arga menahan napas, mendengarkan. Rumah itu seharusnya kosong, hanya ada dia. Ia bangkit, memeriksa setiap sudut dengan senter ponselnya, tapi lorong itu sunyi, hanya debu yang beterbangan di udara. Keesokan malamnya, suara itu kembali, lebih jelas, lebih dekat. Tap, tap, tap. Kali ini, Arga bersumpah ia mendengar napas pelan di balik pintu kamarnya. Jantungannya berdegup kencang, tapi ia memaksa diri tetap tenang. Mungkin cuma tikus, gumamnya, meski ia tahu tikus tak pernah berjalan dengan ritme seberatur itu. Hari-hari berlalu, dan gangguan itu semakin nyata. Suatu malam, saat Arga mencuci muka di kamar mandi, ia melirik cermin tua yang retak di sudutnya. Sekilas, ia melihat sesuatu, bayangan samar, seperti sosok wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Cermin itu kembali memantulkan wajahnya yang pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Arga tak bisa lagi mengabaikannya. Ia mulai mencari tahu sejarah rumah itu. Di perpustakaan desa, ia menemukan artikel tua tentang sebuah tragedi. 30 tahun lalu, seorang wanita bernama Sari dibunuh di rumah itu oleh pemiliknya, seorang pria bernama Darmo. Mayat Sari ditemukan di ruang bawah tanah. Tangannya terikat, wajahnya penuh luka. Darmo menghilang setelah kejadian itu, tak pernah tertangkap. Desas-desus menyebut arwah Sari masih gentayangan, mencari keadilan. Malam itu, Arga memutuskan untuk menjelajahi ruang bawah tanah. Tangga kayu tua berderit di bawah kakinya, udara di bawah terasa lembab dan berbau besi. Di sudut ruangan, ia menemukan peti tua yang terkunci. Dengan palu, ia memecah gemboknya. Di dalamnya, ada gaun wanita yang robek, noda darah kering di kainnya, dan sebuah foto pudar, Sari, tersenyum dengan mata penuh harap. Tiba-tiba, lampu senter Arga berkedip, dan suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini dari atas, menuruni tangga. "Siapa di sana?" teriak Arga. Suaranya bergema di ruangan sempit. Tak ada jawaban, hanya napas pelan yang kini terasa di lehernya. Ia berbalik, dan di sana, di kegelapan, berdiri sosok Sari, pucat, matanya kosong, tapi penuh kesedihan. Arga ingin berlari, tapi kakinya terasa dipaku ke lantai. Sari mengulurkan tangan, bukan untuk menyakitinya, tapi seperti memohon sesuatu. Keesokan harinya, Arga mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia bukan dirinya sendiri. Ia melihat tangannya sendiri, kasar dan kuat, memegang tali, mendengar jeritan seorang wanita. Wajah Sari muncul, ketakutan, memohon ampun. Arga terbangun dengan keringat dingin, jantungannya hampir meledak. Mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Ia kembali ke perpustakaan, mencari tahu lebih banyak tentang Darmo. Di sebuah arsip, ia menemukan foto pria itu, dan wajahnya seperti melihat cermin. Arga menjatuhkan foto itu, tangannya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya. Tapi semakin ia menyangkal, semakin banyak petunjuk yang muncul. Tanda lahir di lengannya sama persis dengan yang disebutkan dalam laporan polisi tentang Darmo. Amarah yang kadang muncul tiba-tiba tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam dirinya. Malam itu Sari muncul lagi, kali ini di kamar Arga. Ia tak berbicara, hanya menunjuk ke arah cermin. Dengan ragu, Arga mendekat.
Di cermin, ia tak melihat pantulan dirinya. Tapi Darmo tersenyum kejam, tangannya berlumur darah. Arga mundur, tersandung, dan tiba-tiba merasa dorongan aneh, seperti ada suara di kepalanya yang memerintahkan untuk menyakiti, untuk menghancurkan. Sari melangkah mendekat, tangannya menyentuh pundak Arga. Dingin, tapi lembut. "Kau bukan dia," bisiknya, suaranya penuh kepedihan. "Tapi dia ada di dalammu." Arga tersadar, air mata mengalir di pipinya. Sari bukan di sana untuk mencelakainya. Selama ini, langkah kaki, bayangan di cermin, semua itu adalah usaha Sari untuk menahannya, untuk melindungi orang-orang di desa dari kegelapan yang bersemayam di dalam dirinya. Arga tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah itu malam itu juga. Di kejauhan, ia melihat bayangan Sari di jendela, menatapnya dengan pandangan penuh syukur. Tapi di dalam dirinya, Arga merasa perjuangan belum selesai. Darmo masih ada di sana, menunggu, dan Arga harus berjuang setiap hari untuk memastikan dia tak pernah bangkit lagi.